Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan membuat donat madu ya. Ini bahannya. Oke, yang pertama kita akan mengaktifkan ragi terlebih dahulu dengan menuangkan air secukupnya. Oke, lalu diaduk. Tunggu hingga ragi ini aktif menjadi mengembang dan berbuih ya. Oke, sudah mulai rata. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita siapkan alat untuk mengolah adonan, yaitu mangkok. Ini harus bersih ya mangkoknya dan kering. Oke, berikutnya tepung terigu. Ini sebanyak 20 sendok makan ya. Aku pakainya cakra kembar. Oke, berikutnya kita akan masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Aku pakainya Denko ya. Oke, berikutnya aku masukkan vanili bubuk. Kalau ada vanili cair nggak apa-apa kok. Oke, yang berikutnya adalah SP. SP ini fungsinya untuk melembutkan adonan ya. Oke, kita aduk sampai rata. Oke. Berikutnya gula pasir. Oke, aduk lagi hingga tercampur rata. Berikutnya kuning telur. Aduk kembali. Oke, aduk terus ya hingga semuanya tercampur dengan rata. Nah, berikutnya kita akan memasukkan ragi yang telah aktif tadi ke dalam adonan. Masukkan semua ya, dan yang menempel di dalam wadah tersebut pun diambil aja. Dimasukkan juga semuanya. Oke, lalu diaduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Ini sepertinya masih kurang air ya. Nanti kita akan tambahkan sedikit demi sedikit airnya hingga teksturnya menjadi agak basah supaya bisa diuleni. Nah, ini sepertinya kita akan mulai uleni dengan menggunakan tangan ya. Oke, kita bersihkan dulu dari spatulanya. Nah, ini adalah tekstur yang tadi sudah saya uleni. Nah, sekarang kita masukkan setengah sendok teh madu. Saya pakainya madu TJ ya. Kalau misalkan adanya madu lain, boleh kok yang sejenis madu manis ya. Oke, kita masukkan. Lalu kita uleni lagi. Oke, yang berikutnya kita masukkan margarin. Margarin ini 1 sendok makan ya. Dan berikutnya adalah garam, sejumput aja. Oke, berikutnya kita uleni lagi hingga teksturnya kalis. Oke, emang masih agak-agak lembek ya, tapi nanti boleh ditambahkan terigu lagi sedikit demi sedikit karena kelembapan adonan itu kadang berbeda, jadi menyesuaikan.
Oke, adonan sudah mulai kalis ya. Nah, ini teksturnya udah lembut banget. Kita uleni sedikit ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke wadah bersih yang sudah dialasi sedikit terigu. Oke, kita bulat-bulatkan lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita akan istirahatkan adonan ini sekitar 30 menit. Oke, tutup dengan lap bersih yang agak basah ya, yang agak lembab. Oke, sudah. Oke, nah adonannya sudah mengembang ya. Lalu setelah ini kita kempeskan dulu agar anginnya keluar. Nanti setelah proses penggorengan tidak akan menggelembung. Oke, kita uleni sedikit dan kita akan siap untuk mencetak adonannya. Oke, sekarang taburi talenannya dengan terigu ya, supaya tidak lengket, karena ini adonannya super lembut sekali. Berikutnya alas untuk menyimpan adonan pun saya menggunakan tutup wadah ya, jadi yang ada aja di rumah yang bisa dimanfaatkan. Oke, sudah dialasi terigu ya. Berikutnya saya mengambil adonannya, dikira-kira aja ya. Nah, ini pembentukannya. Oke, kalau punya timbangan boleh ditimbang beratnya 30 gram sampai 35 gram ya. Karena di sini saya tidak menggunakan timbangan, tidak menggunakan cetakan donat. Jadi hanya dikira-kira aja. Oke, dibulat-bulatkan. Nah, bagus kan? Oke. Kita cetak sampai adonannya habis semua. Oke, sudah selesai. Lalu kita taburi terigu di atas adonannya. Kenapa ditaburi terigu? Karena agar tidak lengket ya ketika nanti kita akan menggoreng atau mencetak bolongannya. Oke, selesai. Oke, jadinya 10 ya, tapi ada satu donat yang kecil, nggak apa-apa deh, kan buat makan sendiri. Oke, berikutnya kita pipihkan sedikit adonan. Nah, ini dikasih jarak ya antara donat satu dan donat yang lainnya. Jadi ketika nanti mengembang tidak saling menempel. Kalau misalkan saling menempel, nanti adonannya jadi rusak deh. Oke, sudah. Nah, bisa dilihat di tepung terigu itu ada cetakan ya. Nah, kalau misalkan punya cetakan seperti itu atau tutup botol atau misalkan tutup lainnya, boleh dipakai
Kalau aku ini pakai tutupan hand sanitizer, aku cuci bersih terus aku pakai deh, memanfaatkan yang ada ya. Oke, kita taburi tepung dulu ya cetakannya, lalu kita bolongin adonannya, agak ditekan ya supaya dia tidak nempel kembali. Kita tempel lagi ya, hasilnya disimpan dulu ya bolongannya. Oke, sudah sampai selesai ya. Oke, kita buka. Nah, adonannya sudah mengembang dan ini sepertinya siap untuk digoreng ya. Oke, kita siapkan wajan bersih, lalu tuangkan minyak. Ini takaran minyaknya pun harus banyak ya, jadi donatnya itu harus terendam dengan baik. Minyaknya ini setengah dari wajannya harus terisi penuh. Oke, kita tuangkan terlebih dahulu minyak. Oke, kita mulai goreng. Oke, satu botol penuh ya. Satu persatu kita masukkan ke dalam wajan, perlahan ya. Boleh sambil bolongan donatnya diperbesar lagi, karena nanti ketika masuk ke wajan itu dia akan mengembang, jadi bolongannya mengecil gitu. Oke, dengan teknik diputar-putar bisa ya. Oke, satu wajan ini cukup sekitar 5 donat ya, 5 atau 6 donat gitu. Jangan terlalu banyak karena nanti ketika donat digoreng itu akan mengembang. Kalau terlalu padat, donatnya tidak akan mengembang dengan baik. Oke, saya masukkan 6 donat. Setelah itu ambil sumpit, dan kita akan gunakan sumpit untuk memutar-mutar bagian tengah donatnya ya, supaya lingkarannya tetap utuh. Oke, ini dia, saya pakai sumpit ya. Nah, tetap diputar-putar pelan-pelan aja ya. Jadi kalau terlalu kenceng malah rusak adonannya ya. Pelan-pelan sampai dia matang sempurna. Oke, ini sudah mulai mengembang ya, bagus banget. Nah, hasilnya juga lembut banget. Oke, bisa dilihat ya. Cantik banget donatnya, menul-menul gitu. Tuh ya. Ini adonannya bisa awet sampai 2 hari loh empuknya. Tuh, enak banget. Dan ini hasil akhir. Kita pakaikan gula halus di atasnya ya. Ini anakku bisa makan juga loh. Anakku baru umur 1 tahun. Saking lembutnya. Thank you for watching. Saksikan video kita berikutnya.